Live Podcast Palcontech. Hai Palcomster, kembali lagi di podcast KM345 Palcontech Palembang. Kembali lagi sama Mbak Lina. Di podcast kali ini Mbak Lina kedatangan dua duta cantik. Boleh dong kenalin dulu siapa namanya? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sri Marsyanda. Oke, tentunya. Hai semuanya, perkenalkan saya Anissa Freddy. Oke. Putri sama Anissa ya yang dipanggil ya. Oke. Mbak dengar-dengar kalian ini dari duta pelajar ya. Oke. Boleh dong selain kenalin nama kalian dari sekolah mana nih kegiatan sekarang? Boleh kenalin dulu. Dari Putri dulu ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Sri Marsyanda. Putri biasa dipanggil Putri sebagai Wina Duta Pelajar Remaja Nusantara Sumatera Selatan 2025. Itu bukan dulu dong. Keren banget Putri. Putri di sini baru masuk kuliah, maba. Di Politeknik Negeri Sriwijaya. Jurusan apa Putri? Jurusan Teknik Telekomunikasi. Oke, kalau Anissa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Freddy sebagai Desk Intelligence di Duta Pelajar Remaja Nusantara Sumatera Selatan tahun 2025. Anissa sebagai siswi SMK Muhammadiyah 2 Palembang di jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Oke, TKJ ya. Oke. Putri dan Anissa setelah diumumkan menang gimana nih rasanya? Masih nggak nyangka atau memang udah berfirasat duluan nih? Oh, aku masih menang. Dari Nisa dulu ya mungkin ya, gantian. Jadi Nisa tuh nggak nyangka yang paling penting tuh karena Nisa tuh nyangkanya kalau bisa dapat di video kreatif. Soalnya video Anissa tuh yang like-nya paling banyak. Nah habis itu yang tiba-tiba di Best Intelligence itu Nisa merasa Nisa gak bagus di pendidikan, Nisa kurang di pendidikan karena dari diri Nisa dewek Nisa gak mau belajar kalau tidak turun ke lapangan. Misalnya kalau lagi praktek itu kalau tidak praktek tidak bisa. Berarti lebih suka langsung praktek ya, ya dibanding materi ya. Oke. Tiba-tiba di Best Intelligence tuh kayak tiba-tiba banget. Wow, aku nggak nyangka banget ya. Kalau Putri kayaknya memang udah feeling ya. Gimana Putri? Pertama tuh juga kayak masih nggak percaya kalau bisa kepilih sebagai winner karena ya saingannya juga banyak. Ya lebih ngerasa kayak mereka bagus, tapi Putri juga ngerasa aku bisa lebih dari mereka atau apalagi kayak bersosialisasinya aku lebih aktif di sana gitu. Terus percaya diri aku, terus juga kayak latihan tuh juga kan kami sering dihitung tuh siapa yang sering datang. Ini aku ngerasa aku aktif terus datang. Oke, berarti memang dari udah effort berdatang setiap latihan itu juga salah satu langkah awal untuk menuju kemenangan ya Pak Monster ya. Yang paling penting on time. On time, jangan ngaret ya. Siapa nih teman-teman yang suka ngaret? Jangan dikebiasain ya. Jadiin kebiasaan untuk Oke, awalnya apa yang bikin kalian tertarik di Bijan ini? Kan masih banyak tuh kayak Bijan-Bijan lain mungkin. Terus ada Putri Hijab, kemarin juga sempat kesini. Terus juga ada audisi CIQ Agus. Nah itu lebih banyak lagi. Nah, kenapa kalian lebih memilih untuk ikut Duta Pelajar Nusantara? Boleh dijelaskan Putri? Yang pertama sih karena di sana juga ada teman yang udah duluan ikut gitu, disaranin atau kayak lebih dipromosiin gitu tentang duta pelajar. Jadi kayak tertarik dan passion aku mungkin untuk yang pertama kali terjun di duta pelajar. Jadi untuk menjabat setahun kan menambah ilmu di duta pelajar. Mungkin kedepannya bisa lebih berkembang, bisa ikut CIU bagus, Bujang Gadis Palembang gitu ya. Mungkin next nanti kita undang lagi ke sini sebagai CIC bagus. Amin. Karena yang kepilih tahun ini kebetulan juga pernah podcast di sini. Karena kemarin dia dari sama kayak kamu dari maba juga, dia podcast di sini. Sekarang dia udah jadi CIU. Nanti next kita mungkin di minggu depan bakal undang dia ke sini insyaallah. Oke, kalau Nisa sendiri gimana? Kalau Anissa tuh memilih izin di Duta Pelajar Remaja Nusantara kan kemarin tuh bersosialisasi
bersosialisasi. Nah, ya. Itu di sekolah ya Nisa nih kayak tertarik dari mereka ngejelasin, mereka ngasih tahu apa aja sih, kayak ada beda dari kan emang Anissa pernah mengikuti pijat lainnya, cuman merasa beda di pijat ini kok bisa sih bisa ada tertarik tersendiri. Lalu ada kakak kelas Anissa yang sebagai winner boy-nya itu ngajak, katanya ayo ikut ini dijelasinnya lagi. Sampai bukan Anissa aja yang tertarik, sampai mama papa aja ngebolehin. Malam itu Anissa bilang, Anissa izin sama mama papa, kata mama papa ya udah. Nah dari situ Anissa tertarik. Oke, udah dapet restu juga, jadi jalannya mudah ya. Iya. Oke, ceritain dong pengalaman paling berkesan selama seleksi, atau memang entah itu masa karantina atau memang masa pas tadi kayak kumpul tadi kata Putri tadi, yang ada yang ngaret, ada yang apa. Boleh dong kamu ceritain kesan yang paling berkesan selama seleksi. Putri dulu. Kesan yang paling berkesan itu yang pertama dia bisa bertemu dengan teman baru dan berkenalan yang awalnya kayak orang asing, sama-sama nggak kenal, tiba-tiba kenal, deket. Dari duta pelajar kan dari sini kayak oh bisa ketemu sama teman yang beda. Ini kan juga ada yang maba sama SMA tuh, jadi dari yang maba tuh juga bisa bersosialisasi sama yang SMA, jadi gabung. Kita juga bukan SMA, maba, kita juga ada kategori A sama B, yaitu SD sama SMP. Oh iya, ada anak SD dan SMP jadi juga. bisa dari yang kecil, sedang sampai ke besar tuh kan bersama-sama. Jadi saling menyatukan, kayak mengerti sifat satu sama lain juga ya, Iya, apalagi betul. gabung sama yang kecil-kecil tuh. Iya. Gemes banget pasti. Kalau Disa, apa hal yang paling berkesan? Itu di Anjang sana. Nah itu tuh masa karantina. Menurut Anissa di situ kita tuh kan kumpul di satu bis itu sama panitia yang dari awalnya kita tegang sama panitia, kita takut sama panitia. Di situ panitia benar-benar ngajak happy, ngajak Evan, walaupun besoknya harus menemukan kalau grand final, lawan juga. Jadi kayak itu berkesan banget. Oke, jadi mungkin kalau lihat aduh panitia nih kita gimana ya, rambut aku berantakan nggak ya, gitu ya. Jadi pas di bis itu kayak ya udah kayak sama semua rata ya, jadi kalian bisa menikmatin juga. Oke, momen paling menegangkan selama kompetisi itu di mana? Pasti banyak tuh tahap kalian buat sampai di titik sekarang. Mungkin tahap-tahapnya juga banyak, itu apa yang menurut kalian yang paling menegangkan? Dari Nisa dulu boleh. Yang pertama tuh itu pertama kali audisi. Karena di situ dikasih tahu 7 juri itu orang-orang yang ternama di Palembang. Jadi pikiran tuh udah aduh bisa nggak ya, mana di situ ada seminar bakat, tes apa-apanya banyak, jadi di situ udah bingung. Habis itu di malam semifinal penentuan finalis yang kita harus menghafal speech kita, bagian apa yang kita jelaskan ke orang-orang biar orang tertarik, biar juri tertarik dengan kita. Lalu yang paling takutnya tuh malam grand final, karena di situ kan ada pemilihan 6 top 6 itu winner, wakil, harapan. Nah jadi kami tuh di situ kayak takut dari banyak ribuan kategori A, kategori B, kategori C, emang ada top 6 masing-masing. Tapi ya gimana Mbak, anak SMA sekarang kan banyak perkembangannya, apalagi yang berani di duta, karena Anissa ngerasa Anissa juga kurang, jadi gimana rasanya Betul juga ya, mungkin ya di situ ya sempat ciut juga ya betulnya, apalagi lihat kayak kakak-kakaknya, wow, udah hebat banget kan. Menurut Anissa itu aja. Oke, kalau Putri sendiri? Kalau di sini aku sama kayak Anissa gitu, kayak tegang ya, awal audisi tuh kayak aku sendiri, teman-teman nggak ada yang kenal sama sekali gitu. Aku juga kayak maba, anak SMA, SMP, SD, kayak bisa nggak ya bersosialisasi sama mereka. Ternyata makin sering ketemu, itu ternyata bisa deket sama mereka. Terus juga yang paling menegangkan itu pas speech, karena speech itu kita ngasih materi yang telah kita hafal atau kita cari gitu kan. Takutnya typo nih, pesan buat aku jangan terlalu textbook untuk yang mau speech ya, yang mau ikut speech. Jadi kayak kalian searching di internet terus kalian pahami di luar kepala gitu. Jadi jangan textbook. Iya, ya. Jangan kayak kelihatan banget kalau ngapal ya. Iya. Nanti soalnya typonya berantakan gitu. Pas di depan kita nggak bisa. Karena kalau di depan tuh pasti blank semua. Jadi yang di kepala aja yang diingat. Makanya benar kata Putri tadi, dihafal di luar kepala. Oke.
Untuk Putri, menurut kamu apa yang bikin kamu unggul di antara peserta lain? Ini balik-balik ke kepercayaan diri ya? Iya. Putri, oke. Menurut Putri ya yang pertama itu Putri lebih percaya diri, terus tuh merasa kayak aku lebih berkembang dari mereka karena ya itu yang pertama sosialisasi antara kakak panitia dan yang lain-lainnya itu aku lebih aktif gitu, lebih cepat bersosialisasi sama mereka. Lebih cepat adaptasi juga Iya, ya, betul. oke. Lebih cepat ngimbangin yang lain juga. Kalau bisa sendiri, gimana cara bisa tampil percaya diri dan tetap tenang waktu sesi pertanyaan? Waktu sesi pertanyaan bisa pertama-tama kan pasti kita tuh gugup mbak, apalagi mau naik panggung lihat ribuan orang yang lebih tua, yang lebih paham dari kita, yang benar-benar Ada mama papa saat itu? ada apalagi Oke. ada mama papa, ada keluarga yang menonton, jadi di situ kayak ngerasa tanggung jawab kita tuh, ya Allah di situ ada mama papa, kalau nggak jadi apa-apa gimana nanti mereka kecewa banget kan? iya, makanya bisa cuman ingat kata mama, jangan pernah terpaku sama orang, fokus sama satu titik yang emang menurut Anissa itu bakal bikin Anissa relax, yang bikin Anissa merasa aman. Dan pertama-tama Anissa itu istighfar terlebih dahulu sebelum naik panggung tuh. Di belakang panggung tuh kan ada persiapan tuh istighfar dulu, lalu Nisa minta doa sama papa, makanya Nisa percaya diri. Lalu jangan mudah kayak nganggep orang di depan kita tuh dia bakal gimana ya? Lebih unggul dari kita ya. Iya, Jangan semua- membandingkan diri kita sama orang lain lah intinya seperti Iya, itu. kita sama aja semua. Cuman emang setiap orang kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagus banget teman-teman, buat jadi motivasi juga. Nasihat dari mamanya tadi, oke, jangan berpaku sama semua orang, berpaku sama diri sendiri ya. Iya. Karena belum tentu orang tuh bisa melakukan apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya. Oke, setelah menyandang gelar sebagai winner, Putri dan Nisa juga sebagai duta tadi, tanggung jawab atau kegiatan apa yang sedang kalian jalani? Pasti ada misi dan visinya kan. Untuk mendapatkan gelar sekarang, itu apa tuh yang lagi kalian jalanin sekarang? Kalau untuk Putri yang pertama itu udah Putri kegiatan duty ke pemilihan duta geografi di Universitas Pilihan. Baru hari Senin kemarin. Ya. Baru ya. Iya, baru Oke, banget. baru banget. Kalau Nisa sendiri? Kalau Nisa belum mbak, karena di sini ini rekan Nisa Aludi, karena kan Nisa tuh yang pertama pasti mengawalkan winner. Oke. Kalau basic inteligensi nanti mungkin kedepannya bakal bersosialisasi ke sekolah lain, Oke, dan iya. sekolah-sekolah daerah kan bergilir. Memotivasi mereka juga yang di daerah ya. Iya. Wah, keren banget, ternyata bukan sekolah yang di Palembang tapi di daerah juga. Iya, kita lihat. kalau Mbak mau tahu juga duta pelajar bukan dari sekolah yang Di Palembang. Palembang aja, dia ada di Rambutan, ada di Kayu Agung. Oh, di daerah-daerah. Iya. Oke. Keren banget ya. Jadi buat kalian yang di daerah jangan ngerasa kayak oh nggak bisa. Kalau belum nyoba jangan pernah bilang nggak bisa karena kita nggak tahu apa hasilnya. Bener nggak? Betul sama Betul Nisa? sekali. Betul sekali. Oke. Apa arti menjadi duta pelajar remaja Nusantara buat kalian pribadi? Dari Putri dulu mungkin sebagai winner. Pribadi itu yang pertama itu tanggung jawab atas visi dan misi. Jadi kayak visi dan misi yang kita keluarkan pas malam grand final itu jangan hanya sekedar kata-kata, tapi itu juga amanah yang harus terus kita jalankan. Jadi jangan sekedar kata-kata yang Iya. dihafal, jangan sekedar kalian cari di Google, terus Iya. kalian hafalin di luar kepala kayak kata Putri tadi. Terus abis udah jadi udah kalian abaikan, itu nggak bisa ya. Jadi tanggung jawabnya memang selama kalian menjabat. Iya. Betul. Kalau Nisa sendiri, Tanggung jawab seperti sama kata Kak Putri tadi. Lalu yang itu membawa nama baik kita, nama baik duta, dan nama baik sekolah. Karena kita membawa nama-nama besar, makanya kita harus berhati-hati untuk berperilaku di luar. Oke. Gimana kalian berdua berkolaborasi membawa semangat positif untuk pelajar di Sumatera Selatan ini? Kayak kata kalian berdua tadi bukan cuma di
Kota Palembang aja, bahkan di daerah-daerah di Sumatera Selatan juga, ini kan Duta Nusantara Sumatera Selatan ya, berarti Sumsel nih. Gimana tuh membawa cara kalian berkolaborasi? Mungkin nggak cuma kalian berdua, banyak duta-duta yang lain ya. Gimana tuh cara kalian buat berkolaborasi membawa semangat positif untuk para pelajar di Sumatera Selatan? Putri mungkin atau Nisa dulu? Mungkin kami dari duta-duta yang kategori C aja nih, karena kan kategori B, kategori A ini masih cilik mbak. Oke, masih kecil-kecil ya. Mungkin masih lucu-lucunya, masih mau bebas-bebasnya. Untuk kategori C mungkin kami ingin mengajak, kan kebanyakan orang yang di luar itu pengen sekolah namun kurangnya uang atau batas ekonomi terbatas, kurang semua kan, atau dari orang tuanya yang belum. Itu mungkin kami bakal ada ngadain belajar mingguan mbak, seperti kami ngaji. Misalnya nanti kita bikin jadwal misalnya Sabtu ya, misalnya Sabtu sore kita kumpul di Kambang Iwa, kan Kambang Iwa banyak nih mbak anak-anak kecil yang berjualan, yang udah ditanyain sekolah nggak, pasti jawabannya enggak. Kenapa? Nggak diboleh mama, uangnya belum cukup. Mungkin kami bakal ngajak anak-anak di situ untuk belajar, mungkin seminggu sekalinya ke depannya. Nanti kami bilang lagi dengan kategori C. Sama ya buat tadi ya, kalau cara berbelajar kayak gitu. Oke, itu kalau boleh tahu itu kapan rencananya? Bagus sekali ya Pak Komster ya, sangat kayak tidak hanya memperhatikan anak-anak yang sudah belajar atau sudah duduk di bangku sekolah saja, tapi kalian sangat memperhatikan anak-anak yang memang mungkin dia mau sekolah tapi ada kendala di masalah ekonomi ataupun apapun itu kendalanya. Itu kira-kira kapan tuh terlaksanakan? Untuk itu masih diskusikan lagi sama ya gitu dan duta-duta yang lainnya. Soalnya ini masih ada yang mau lomba di wakili duta wakil ya? Iya, wakil dari Wilayah ya? Oke. Wakil yang kategori C itu akan tampil di ini acara kok. Oh, iya, besok. Iya. Oke. Kita lebih berfokus ke situ dulu. Oh, bagus dulu. Masih ada ikut event juga kan tadi Putri kan? Oke. Mungkin sambil jalan perjalanan juga masih panjang ya. Oke, udah 1 tahun lagi. Oke. Keren banget. Sampai sini aja Mbak kayak wow, keren banget kalian udah sampai kayak iya. Mbak kan baru tamat SMA nih. Bisa juga baru tamat masih sekolah, masih duduk di bangku sekolah tapi punya pikiran gimana saling peduli kepada teman-teman kita atau anak-anak yang mungkin di jalan yang belum dapat, yang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah ya. Oke, menurut kalian tantangan remaja zaman sekarang di dunia pendidikan apa sih? Mungkin Nisa ya, karena Nisa masih sekolah. Iya betul. Oke, itu tantangannya apa? Menurut Anissa tantangannya tuh yang pertama percaya diri. Kebanyakan orang yang nggak percaya diri, jadi yang sekolahnya itu datang ke sekolah, duduk, belum tentu paham dengan pelajaran, pulang. Dia nggak mau berkembang, mengikuti organisasi di luar. Yang di sekolah aja dia nggak mau, apalagi di luar. Lalu dari keluarga mungkin ada yang tipe keluarga tuh yang ngebolehin anaknya ikut ini itu asalkan positif mbak ya. Lalu ada yang tipe keluarga emang nggak ngebolehin anaknya untuk keluar kecuali sekolah. Lalu juga mungkin tantangannya di ekonomi, karena nggak semua orang tuh ekonominya sama. Stabil juga ya. Iya, ada yang SPP-nya masih nunggak. Lalu sekarang metode pembelajarannya kan kebanyakan pakai HP. Nah, di pakai HP ini terlalu terpaku kepada HP sehingga anak-anak sekarang menyepelekan pembelajaran, apalagi pelajaran sejarah. Karena dari Nisa sendiri aja sekarang kalau belajar tuh kayak udahlah HP aja, dikit-dikit buka ChatGPT, makin males buka buku. Kayak kata Nisa tadi lebih enak praktek daripada materi ya. Oke, terima kasih Nisa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke Putri ya mungkin ya. Menurut Putri seberapa penting sih public speaking buat anak muda zaman sekarang atau terutama dibuat anak-anak yang masih duduk di bangku kuliah atau sekolah? Sangat penting sekali karena kan apa-apa itu kita harus bisa berbicara di depan orang banyak. Jadi buat kalian yang masih public speaking-nya
kurang bagus, aku saranin kayak belajar dari yang kosakata yang biasa dulu, baru yang kayak belajar aja sendiri gitu, kayak aku di kamar ngomong tuh depan kaca gitu, ini nanti baru kita praktekkan di depan orang gitu. Aku juga awalnya kayak bagus bikin aku kurang bagus dari yang lain-lain gitu, tapi yang penting itu percaya diri dan bisa update diri. Aku lebih bisa loh dari kemarin gitu. Aku udah lebih pede loh dari kemarin. Karena kita bertiga yang duduk di sini sama aja. Kalau sama kalian sama-sama awalnya nggak pede, nggak percaya diri, tapi kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi dan kapan lagi kayak gitu. Oke. Pesan dan pesan untuk teman-teman pelajar yang pengen ikut ajang seperti kalian tapi masih ragu atau memang masih ada rasa insecure dalam diri mereka, pesan-pesan diberikan mungkin motivasi buat mereka dari Putri, mungkin dari Wina kita. Ya, pesan dari Putri itu jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita belum mencoba kita itu belum tahu gitu di diri kita nih bisa atau enggak sih gitu. Nah, jadi terus juga untuk yang mau join ya gitu, ke kita lagi ada pembukaan duta remaja. Oke, duta remaja. Ya, terus tuh kayak jangan takut untuk mencoba. Kita capek kan ya. Ulang mbak. Mbak, mau beli ini mbak. Oke. Iya kayak ini kan pas. Ya terus ulang dari awal mbak yang pertanyaan tadi. Pesan dan kesan ya. Oke, mungkin kita perlu pesan dan pesan buat teman-teman kita di rumah, gimana sih biar mereka tuh percaya yang pengen ikut ajang seperti kalian yang masih ragu atau misalnya memang masih kurang percaya diri. Mungkin kita minta tipsnya dari winner kita, Kak Putri. Boleh. Jadi pesan dan kesannya itu yang pertama itu percaya diri, berani mencoba, jangan takut untuk berkenalan sama orang baru gitu ya. Atau misal kayak ngikut ini tuh kayak aku nggak ada teman pertama kali, teman tuh nggak mau ikut, kita jadi nggak mau ikut itu jangan takut untuk sendirian gitu. Karena kayak aku juga awalnya gitu, tapi pas di pelajar ini aku kayak merasa oh banyak loh yang mau temenan sama aku gitu pas di sana. Kayak ya kita nggak sendiri, kita sering ketemu, ada masa karantina, ada masa unjuk bakat, itu dari yang awal asing jadi bisa sama makanan. Oke, iya biasanya anak-anak zaman sekarang nih kayak kalau kata orang bilang kalau melo aku melo, gitu ya. Jadi kalau misalnya temen nggak ikut dia malah jadi nggak ikut juga. Begitupun mungkin kayak anak-anak maba sekarang, kamu mau ambil jurusan apa? Aku mau ikut kamu juga. Padahal masa depan itu ditata sama diri sendiri, bukan sama teman kita ya, Pak ya. Oke, setelah ini apa impian besar atau rencana kalian ke depannya? Dari Nisa dulu. Impian Nisa mungkin bakal meningkatin lagi. Lalu Nisa yang paling pasti itu Nisa akan fokus ke duta ini dulu, karena kan Nisa menjabat 1 tahun. Nah, walaupun sudah banyak ajang izin lain yang ngechat untuk ikut, tapi Anissa enggak dulu, karena Anissa lagi fokus ke duta pelajar, fokusin diri, meningkatin diri. Apalagi disambil kuliah, sekolah ya. Aduh, momentnya seperti apa itu? Deket-deket magang, Mbak. Mau deket-deket magang. Bulan 12 kan kita udah PKL ya. Iya, mulai PKL tuh. Kakak kelas pulang kalian PKL. Iya, jadi udah mau fokus sekolah dulu sama di ajang duta pelajar aja. Oke, kalau Putri rencananya apa nih? Aduh, banyak kayaknya kalau Putri. Rencananya itu meskipun Putri sekarang ya yang number one sih duta pelajar ya, yang number one gitu. Tapi kedepannya juga Putri ada rencana akan menyalonkan diri sebagai bujang gadis Polri. Oke, bujang gadis kampus ya. Bujang gadis kampus. Ya. Boleh nanti next kontakkan sama Win lagi buat kesini lagi ya sebagai bujang gadis kampus. Ya. Oke, jurusan apa Putri? Teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi. Tadi udah dijelasin di awal padahal Mbak Wina ya. Emang dasar. Oke. Ini pertanyaan kita. 1 kalimat motivasi dari masing-masing untuk remaja Sumatera Selatan. Mungkin dari winner kita dulu ya, Nisa ya. 1 kata-kata motivasi. Motivasinya itu ya jangan takut mencoba dan jangan selalu minder sama orang lain, karena diri kita itu
bisa lebih baik dari mereka, dan mereka juga belum tentu bisa lebih baik dari kita. Percaya diri. Oke, nomor one itu percaya diri. Jadi kalau nggak diri kalian sendiri siapa lagi? Oke, kalau Nisa sendiri? Jangan pernah menjadi jagung, jadilah tadi yang sering menunduk tapi sudah pasti. Oke, keren sekali ya. Sangat luar sekali kali ini. Oke, Nisa sama Putri, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya. Mungkin kuliah atau sekolah hari ini. Baru pulang kuliah. Nisa baru pulang sekolah? Oke, terima kasih banyak sudah nyempetin waktunya buat mampir ke sini, buat cerita dan bagi pengalaman sama teman-teman di rumah. Mungkin teman-teman kalau misalnya memang tertarik ingin seperti kakak-kakak yang ada di depan sini, boleh nanti hubungin Instagramnya atau kemana? Boleh hubungin Instagram. Ya, apalagi kan Duta Pelajar Remaja Nusantara lagi buka di Duta Remaja Ya, ya. kita ini ada 3 ikatan. Ya. Yang baru itu yang Duta Remaja Sumatera Selatan. Satu ikatan sama kita. Sekarang lagi ada pembukaan buat yang mau ikut gabung join itu di Duta Remaja Sumatera Selatan. Itu ada Instagramnya? Ada. Apa namanya? Boleh nanti di spill di bawah sini ya. Apa namanya Putri, boleh disebutin dulu? Duta Remaja Sumatera Selatan. Oh, Duta Remaja Sumatera Selatan. Oke. Kalau Instagram Kak Putri sendiri? Kalau Instagram aku itu Putri MR__. Putri MR__. Nanti boleh langsung follow Kak Putri dan tanya-tanya, sharing-sharing, pasti nanti dibalas. Iya, Oke. pasti dong. Kalau Kak Nisa sendiri? Nah, IG Kanisa _Y12. Oke, Y12. Oke, nanti boleh langsung di-follow aja Instagram mereka. Oke, Pak Monster, mungkin ngobrol kita pada hari ini sampai sini dulu aja. Mungkin next kita bakal undang mereka dengan jabatan yang berbeda dan lebih Amin. wah, pastinya ya. Oke, nanti kita bakal undang Putri sebagai duta apa namanya, Bujang Gadis Kampus. Iya, dengan Gadis membawa Polsri. Bujang Gadis Polsri. Mungkin Nisa nanti jadi duta-duta yang lain. Mungkin di next tahun depannya lagi, masih panjang perjalanan kita. Terima kasih banyak sekali lagi udah menyempatkan waktu buat kesini. Sampai sini dulu aja podcast kita pada hari ini. See you the next video.